Oke, Pak, kita mulai ya pertemuan sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator sekaligus sebagai CGP Rekognisi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali ya, dalam kegiatan rangkaian CGP Rekognisinya ya, di dalam ruang kolaborasi untuk modul 1.4 ya, fokusnya ataupun boleh dikatakan di rangkuman paket modul 1 ya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan di pertemuan hari ini, sore ini ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, sesuatu yang bisa kita manfaatkan, baik untuk tugas kita pribadi maupun pembelajaran kita untuk memfasilitasi Bapak Ibu CGP lain. Salam dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, supaya berkah sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Mudah-mudahan dengan doa kita, nanti kegiatan kita selama 2 JP ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, ya, tidak ada kendala-kendala sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Saya minta bantuan Abah Dede untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Haji. Izinkan Abah untuk memimpin doa, mudah-mudahan pembelajaran sore hari ini sampai 1,5 jam ke depan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan tentu saja ilmunya yang nanti disampaikan oleh Pak Haji khususnya dan oleh teman-teman CGP menjadikan tambahan kompetensi buat kita dan tentunya nanti bisa diimplementasikan kepada peserta didik dan juga mungkin kepada sahabat-sahabat CGP yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik ajmain. Amin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut rahmatan indal maut wa tambahan maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratul maut wa nazata minan nar wal afai alasan. Rabbana dolamna musyana wa ilang tagfir lana wa tarhamna kunna min al-khosirin wa bihabli minas solihin ya Allah ya hanan ya manan ya fatah wa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Dede. Terima kasih sudah memandu doa bersama teman-teman ya. Bapak Ibu, tadi sampaikan Abah Dede, saya ingin berbagi ilmu, bukan ya, saya hanya memfasilitasi dengan nanti yang berbagi. Jadi kita sama-sama belajar ya, tidak ada sesuatu yang lebih di antara kita yang berbagi. Oke. Bapak Ibu, untuk memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini, izinkan saya untuk berbagi layar ya. Ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan panduan kegiatan pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu sudah nampak ya share layar saya? Sudah. Ada Pak. Nah, oke. Sudah. Bapak Ibu, pada kali ini kita
ada di pembelajaran ruang kolaborasi untuk modul 1.4 ya, modul budaya positif ya. Meskipun mungkin secara jadwal ini kalau di CGP reguler masih baru ini, hari ini ya, mulai di alur atau masuk modul 1.4-nya. Tetapi untuk Bapak Ibu ini memang mengawali dan jadwalnya pun ya berbeda ya. Langsung tahu-tahu di ruang kolaborasi. Isi kegiatan kita nanti sebatas review materi sedikit Bapak Ibu, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi penugasan ya Bapak Ibu, seperti yang sudah beberapa waktu lalu kita sampaikan atau saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sebagai CGP rekognisi ini tidak full melakukan kegiatan seluruh paket modul, tetapi ada beberapa paket modul yang nanti selain belajar mandiri ada beberapa paket modul yang Bapak Ibu harus berkegiatan utuh ya, seperti layaknya teman-teman CGP kita ya. Oke, identitas modulnya paradigma dan paket modulnya paradigma dan guru penggerak ya. Kita fokus pada modul budaya positif. Pembelajarannya tadi review materi dan penugasan ya. Kegiatan kita hari nanti sekitar 2 JP Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti jam 5 lebih sedikit lah bisa kita selesaikan ya. Kemudian untuk kompetensi lulusan yang dituju, nanti guru penggerak diharapkan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi individu di sekolah ya, agar meningkatkan kompetensi aman secara nyaman. Kemudian guru penggerak dapat diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah ya, bersama-sama untuk mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Materi umumnya ada beberapa. Yang pertama memahami konsep pendidikan belajar dewasa, kemudian mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia ya, secara umum. Kemudian juga untuk mendepan pemahaman konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga diharapkan mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian untuk capaian khusus ada beberapa. Yang pertama menjelaskan konsep budaya positif, kemudian juga menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Di situ juga ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian juga diharapkan mampu menyusun strategi aksi nyata yang efektif dalam menjalankan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan murid. Berikutnya mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah. Agenda kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada pembukaan 10 menit, kemudian review materi 65 menit, review penugasan, dan nanti kita tutup. Untuk pembukaan Bapak Ibu tentunya sudah kita awali tadi, ada doa, kemudian nanti kita ice breaking sebentar Bapak Ibu ya. Setelah itu kita coba untuk menjelaskan juga terkait dengan komitmen belajar kita. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali ini sudah kita buka dengan doa, ya kita tinggal ice breakingnya. Bapak Ibu bisa membaca secara rinci, di situ ada main-main Bapak Ibu ya. Kita memposisikan dulu, ini ada tebak-tebakan ya. Nah, silahkan untuk menyimak informasi berikut. Dalam lomba lari diikuti oleh beberapa binatang yaitu harimau, singa, landak, dan gajah. Ya. Harimau berlari dengan kecepatan 70 km per jam, singa 65 km per jam, landak 30 km per jam, dan gajah 50 km per jam. Harimau, singa, landak. Pertanyaannya, siapakah yang lebih finish duluan? Oke, Bapak Ibu silahkan menganalisa, kemudian monggo silahkan yang mau mencoba untuk menyampaikan pendapatnya dari informasi yang ada di layar. Silahkan Pak Iman Samsudin. Terima kasih Bapak Fasilator Pemandu, Bapak Haji, atas kesempatan waktunya. Saya mencoba untuk menjawab atas pertanyaan atau kalimat yang dijelaskan di layar, bahwa untuk yang finish duluan, saya coba jawab harimau.
Pak Haji jawabannya. Harimau. Nah, perlu dikonfirmasi kenapa Pak harimau? Karena dari data yang ada di sini, Ya. kecepatannya itu lebih cepat daripada yang singa, landak, dan gajah, Pak Haji. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu ya. Bu Esti. Terima kasih Pak Haji. Kalau saya lihat angkanya ya di sini, kemudian jamnya juga sama, kilometer per jam. Berarti yang berlari lebih cepat itu kan harimau. Kemudian nyampe finishnya ya pasti harimau lah gitu. Kalau menurut saya Pak Haji. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Esti menjawab yang nanti bisa finish duluan adalah harimau. Kita simpan dulu. Yang raise hand urutannya Pak Abadede, silakan. Halo, Abadede. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi kalau melihat data memang betul harimau yang akan lebih sampai duluan ke finish, tapi tidak menutup kemungkinan binatang lain juga bisa sampai lebih dulu yang ke finish. Meskipun gajah 50 km per jam. Intinya yang sampai ke finish adalah yang mau lari aja, Pak Haji. Demikian, terima kasih. Yang mana Pak? Harimau Pak? Yang mau lari Pak Haji katanya. Yang mau lari saja. Yang mau lari tapi beberapa tidak akan sampai gajah juga sama. Kan harus dipilih yang mau lari siapa. Oke, yang mau finish mungkin gajah yang mau lari dan harimau serta singa tidak mau lari. Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Oke, gajah Pak Haji. Oke, Pak Setia, silakan. Halo, Pak Setia, ini sambil juga untuk cek cek suara, cek soundnya. Mudah-mudahan nanti saat kita diskusi juga bisa tahu suaranya bisa muncul. Pak Setia, ya silakan. Assalamualaikum, terima kasih Pak Haji. Saya satu pikiran iya harimau, tapi ada kemungkinan lain landak lebih dulu Pak. Karena landak bisa nempel di harimau ketika lari dan akhirnya si harimau itu kesakitan, jadi landak itu jatuh. Harimau nggak bisa berlanjut, landak itu jalan terus sampai finish. Mungkin demikian, terima kasih. Berarti intinya Pak Setia milih landak ya? Iya. Oke, Bu Ai Indrayani, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya setuju sekali tadi dengan Pak Setia. Kalau saya lebih memilih ke landak. Landak walaupun kecepatannya rendah, tapi landak itu badannya kecil. Nah itu bisa saja landak itu lebih cepat gitu Pak Haji. Karena badannya lebih kecil dibandingkan dengan badan yang lain. Ya, terima kasih Pak Haji. Oke, Bu Ai Indrayani milih landak karena badannya kecil sehingga mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, kasih pan dulu. Pak Bambang, ya, pokoknya selama resen saya minta untuk berpendapat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau saya sih sama dengan Pak Dede ya Pak ya. Di sini kan baru informasi ya. Kalau dilihat secara informasi memang yang paling cepat itu kan harimau. Tapi kan ini baru informasi, belum berlari gitu kan ya. Jadi yang menang adalah ya yang berlari begitu. Gitu, jadi itu. Yang menang yang berlari ya. Yang berlari kalau alasannya baru informasi. Kalau dia nggak lari ya tidak menang. Jadi yang menang siapa yang lari duluan begitu. Kalau informasi saya buat sebagai suatu soal Pak, ada soal seperti ini begitu, nanti juga sama. Iya sama. Oh, iya, kan baru informasinya dulu, baru informasi belum. Oke, terima kasih ya. Oke, Bu Sri Henawati. Ya Pak. Mungkin setelah saya analisis ya, di sini ada beberapa angka ya Pak ya, kecepatan tiap binatang. Tapi pertanyaannya siapakah yang bisa finish duluan? Jadi jawabannya semua mempunyai kesempatan yang sama Pak. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin saja landak yang duluan, atau mungkin saja singa yang duluan. Kita tidak tahu di perjalanan mungkin si harimau itu jatuh
ataupun si singa itu mungkin pingsan, kita tidak tahu. Ya, karena di sini pertanyaan siapakah yang bisa finish duluan. Jadi semua bisa, Pak. Gitu. Semua bisa Itu ya. mungkin, Pak. Bisa duluan ya. Iya, betul. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Luar biasa, analisisnya tinggi-tinggi Bapak Ibu ya. Padahal tadi ini tujuannya adalah ice breaking Bapak Ibu ya, main-main. Bapak Ibu, coba kita cermati lagi soalnya ya. Bapak Ibu pernah lihat lomba lari? Bayangkan Olimpiade ada lomba lari. Iya. Iya. Bisa ya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan seandainya ada lomba lari kemudian diikuti di belakangnya oleh beberapa binatang, harimau, singa, landak itu mengikuti, kira-kira yang finish duluan siapa Bapak Ibu? Manusia Pak. Yang lari Pak, Lari. yang lomba lari Yang Pak, finish sudah. duluan. Yang finish duluan yang lari Pak. Yang lomba lari. Yang finish duluan yang lomba lari karena dikejar harimau Pak. Nah, ini berarti kalau ditanya siapa yang finish duluan, bisa jadi tidak ada yang bisa finish Pak. Ya karena kocar kacir. Bagaimana kalau lomba lari diikuti binatang terus. Nah ya, kira-kira baru bisa bayangkan ya, ada lomba lari terus di belakangnya tahu-tahu ada binatang buas ikut juga di belakang, kan mesti kocar kacir, tidak akan ada yang finish. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, ini sekedar untuk apa ya, intermezzo saja. Kita lanjutkan lagi nih poin inti kita. Oke, Bapak Ibu seperti biasa setiap kegiatan di Rupol ya, pasti kita juga ada beberapa yang perlu kita sepakati bersama ya. Mungkin Bapak Ibu sudah juga sering menyampaikan ya, saya tidak akan menyampaikan secara rigid, secara detail ya. Kita berharap bahwa nanti kita bisa, harapannya bisa on cam semuanya, mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini poin inti kita akan mereview materi pembelajaran ya. Ini ada persiapan 15 menit, diskusi inti 40 menit, nanti ada kesimpulan sekitar 10 menit. Bapak Ibu, untuk persiapan materi, Bapak Ibu nanti saya mohon untuk bisa mengisi Padlet Bapak Ibu ya. Bentar, slide-nya saya tutup dulu. Si Padletnya akan saya kopikan ke chat nih. Oke. Nah, Bapak Ibu di situ ada Padlet ya, di chat room, bisa dibuka. Iya, Pak. Oke, silahkan, ada waktu 10 menit untuk mengisi Padlet itu Bapak Ibu ya. Hendingnya sudah tadi ya. Oke, jadi nanti silahkan diisi sekarang, nanti kalau lagu yang saya putar habis berarti nanti Bapak Ibu bisa stop dulu untuk Padletnya ya. Silahkan mulai mengisi Bapak Ibu. Kalem pakai helm.
Ya.
bikin dia nyaman. Baik Bapak Ibu, musiknya sudah habis, yang mengiringi panjenengan untuk mereview kembali, mengingat kembali yang sudah pernah panjenengan pelajari bersama. Ya. Oke, sekarang saatnya Bapak Ibu untuk berbagi. Ya. Jadi nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil jawabannya di forum ini, ya, untuk panduannya adalah beberapa pertanyaan yang ada di paket tadi. Monggo Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan lebih awal ini? Oke, Pak Setia, silakan. Nanti Pak ininya saya lihat dulu. Tadi tes yang isinya sebelah mana ya? Ini Pak. Untuk yang nomor 1 Pak, bagaimana perasaan saya Bapak Ibu ketika mempelajari modul paket 1, terutama perspektif peran baru Anda. Di sini saya merasa, bentar Pak. Di sini saya senang sekali Pak, karena di sini kan ditanyanya terutama tentang perspektif peran baru. Nah, peran baru saya di sini sebagai pasir, tentu saja kalau kemarin sewaktu PP ini belum ini Pak, belum materinya tuh belum terlalu gambarannya belum terlalu lengkap. Tapi dengan menjadi pasir, jadi oh iya maksudnya ke sini ya, ini maksudnya ke sini. Jadi lebih senang karena ada hal baru yang saya dapat dari sebelumnya. Perspektif barunya itu yaitu Pak tentang pemahamannya lebih Pak. Kemudian yang keduanya dalam modul 1, 2, 3, dan 4, materi mana yang paling membekas? Kalau dalam pikiran saya Pak, yang paling membekas itu yang modul 1.1 Pak. Karena memang letak pembongkaran dari perubahan itu memang kan di paradigmanya, di filosofi, di mana pada waktu sebelumnya berbeda dengan yang sekarang. Yang saya pahami itu kadang-kadang di sekolah itu ada beberapa peristiwa, misalkan di mana anak itu kadang menjadi untuk nama baik sekolah, misalkan ya terpaksa dia dipindahkan. Oh namanya apalah ya, di tiap beda-beda ya Pak ya. Tapi kalau melihat dari bagaimana seorang guru menuntun, mestinya tidak seperti itu, karena menuntun itu membersamai. Kemudian juga menuntun juga ya seperti kata filosofi KHD itu ya seperti seorang petani atau seorang yang dia itu menjaga dari awal. Jadi kalau misalkan dari awal, saya pikir tidak ada murid kita yang harus pindah atau tidak naik kelas atau apapun, karena dijaga oleh kita dari sejak awal. Mungkin kalau kita lanjutkan di yang belum nanti materi yang setelah ini, kalau dihubungkan dengan coaching, mungkin itu memungkinkan untuk tidak sampai terjadi seperti itu. Karena memang keberpihakan kepada murid itu baru saya temukan formulanya di sini Pak. Sebelumnya memang istilahnya baru ditemukan sekarang. Jadi pengertian menuntun itu yang membekas dalam diri saya, bahwa menuntun itu harusnya seperti itu, tidak seperti yang sebelumnya. Ini pun berkaitan dengan visi guru penggerak juga kalau dihubungkan Pak. Ketika zaman dulu dirasakan menjadi sekolah yang begini, tapi sekarang sudah lulusan yang seperti ini, impian dari kita, oh berarti dituntunnya ke situ. Ya itu Pak untuk yang nomor 2-nya. Kemudian untuk yang nomor 3-nya, dalam modul 1, 2, 3, 4, materi mana yang membutuhkan lama untuk dipahami. Nah, saya di sini memahami lama itu mengenai visi, Pak. Kenapa? Karena visi itu tidak hanya diri kita sendiri yang harus memahami, tapi kita juga harus memahami lingkungan, kemudian juga siapa kawan-kawan kita yang bisa diajak segera berlari. Di situ ada skala prioritasnya.
Ada yang berlari cepat seperti tadi harimau mungkin kecepatannya, atau seperti gajah, atau seperti landak, mungkin itu dihitung juga Pak. Jadi agak, kalau dalam hal ini saya memahami yang agak lama di situ Pak. Kemudian yang nomor 4-nya, dalam materi mana yang paling ingin dibagikan ke rekan sejawat? Kalau saya ingin membagikan nilai dan peran guru penggerak. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka kita sekarang ini diutamakan yaitu berpihak pada murid. Nah, ada hubungannya dengan materi yang saya senangi tadi mengenai menuntun tadi. Bagaimana kita menangani murid kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita lakukan sebelum mengenal konsep menuntun. Di mana peran guru penggerak yang kita tahu kan nilai-nilai yang harus tertanam dalam diri kita, ya seperti itu, berpihak pada murid yang menjadi poros, karena setelah itu kita akan mulai kepada yang lain, kita menjadi reflektif. Kalau sebelumnya kan tidak, bagaimana kita ke murid itu cepat, ada hal yang sesuatu berbeda, mungkin cepat menjudge. Kemudian yang nomor 5, dalam hal ini materi mana yang direncanakan juga itu Pak sama dengan peran guru penggerak, karena itu berhubungan dengan kelas dan bagaimana kita menangani anak secara langsung. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setia sudah berbagi terkait dengan isian jawaban yang di Padlet saya simpan dulu. Yang berikutnya mungkin nanti tidak semua Abah Dede yang sudah resen lebih dahulu di tempat saya, silakan. Ya, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Saya akan mencoba merefleksikan apa yang telah saya pelajari dari modul 1 sampai dengan modul 1.1 sampai dengan 1.4 gitu ya. Bagaimana pertanyaan yang pertama, perasaanku sangat senang Pak, karena menemukan beberapa hal yang sangat berguna itu dalam keseharian saya sebagai guru, baik untuk diri saya sendiri, untuk peserta didik, dan untuk rekan sejawat. Kenapa? Yang tadi disampaikan Pak Setia, pada saat menjadi PP berbeda dengan menjadi pasil gitu ya. Dan berbeda lagi dengan menjadi seorang CGP rekognisi, itu saja harus benar-benar mengikuti dan juga mempelajari terkait dengan modul demi modul ya. Yang kedua, dalam modul 1.1 sampai dengan 1.4 materi mana yang paling membekas bagi Bapak dan Ibu ini pertanyaannya, dan jawaban saya materi yang paling berkesan di antara modul, semuanya sebetulnya berkesan, tapi mungkin dari yang berkesan ada yang sangat berkesan, yaitu kaitan dengan visi ya. Kenapa visi sangat berkesan? Karena dengan di visi ini benar-benar mengikat seluruh komunitas sekolah begitu ya. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah untuk diajak berkolaborasi. Tentu saja tadi juga saya mengutip dari Pak Setia, tidak semudah membalikan telapak tangan begitu ya untuk menggerakkan mencapai suatu visi yang berpihak pada murid. Nah, di sini visinya kenapa? Visi di sini bukan saja bagus untuk lembaga, tentu saja visi ini memang harus menukik kepada peserta didik. Nah, bagaimana memformulasikan sebuah visi untuk menjadi sentralnya kepada peserta didik, bukan sentralnya ke satu institusi. Itu Pak yang kedua. Yang ketiga, dalam modul 1.1 sampai dengan 1.4, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami dan mengapa. Nah, ini materinya masih berkaitan dengan modul 1.3 itu terkait dengan visi guru penggerak. Nah, di sini dari mulai membuat visi begitu ya, menurunkan ke prakarsa perubahan, dari prakarsa perubahan turun lagi begitu ya, dikaitkan dengan alur bagja. Tentu saja saya sendiri begitu Pak memang mengalami kesulitan, tapi inilah kesulitan ini mungkin membawa hikmah buat kita semua, bagaimana kita harus betul-betul mencermati baik pribadi sebagai fasilitator dan pribadi juga sebagai CGP begitu ya, untuk supaya visi ini benar-benar
bisa diwujudkan. Tentu saja yang menjadi visi utama adalah visi yang bisa menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya tentu saja tergeraknya minimal dari diri saya pribadi dulu, kedua mungkin rekan sejawat, dan lebih luas lagi pada di luar rekan sejawat. Dan yang keempat, dalam modul 1.1 sampai 1.4, materi mana yang paling ingin dibagikan kepada rekan sejawat. Nah ini berbeda dengan pertanyaan nomor 3, saya mencoba ingin membagikan kaitan dengan disiplin positif. Karena, mohon maaf, di lingkungan sekolah itu masih banyak hal-hal yang memang bertentangan, begitu Pak ya, bertentangan dengan setelah saya mempelajari ini. Begitu. Kenapa? Tidak sedikit sahabat guru itu memberikan hukuman kepada peserta didik, begitu ya, menakut-nakuti supaya anak itu disiplin, dan juga ada hal yang memang mengenakan sanksi yang kurang etis, begitu. Itu saya terpanggil gitu. Jadi saya mencoba akan membawa disiplin positif itu ke lingkungan sekolah. Nah, bagaimana nanti diterapkan di selanjutnya? Nah, saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, berkoordinasi terutama dengan kepala sekolah, dengan Wakasek kurikulum kesiswaan, untuk berembuk bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan disiplin positif ini. Mudah-mudahan nantinya anak-anak ini bisa mendisiplinkan diri itu bukan karena hukuman, bukan karena takut sama abah, begitu ya, tapi senang dulu sama abah. Oh iya, senang ya dengan abah, akhirnya dia keluar juga dorongan instinknya, sehingga dia itu melakukan sesuatu itu bertanggung jawab, bukan karena satu ketakutan, bukan karena ingin sesuatu hadiah dan sebagainya, tapi betul-betul pure keluar dari hati nurani dan menjadi tanggung jawab, dan nantinya akan membekas sampai manapun. Inilah yang Abah sampaikan sebagai refleksi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede sudah berbagi. Yang berikutnya Bu Isti, silakan. Terima kasih Pak Haji kesempatannya. Untuk saya mungkin nomor 1 itu bagaimana perasaan saya ketika berperan menjadi fasilitator ya. Tentu saja saya sudah melewati PP Bapak, jadi sangat bahagia sekali Pak, sangat senang sekali atas kesempatan yang diberikan saya menjadi fasilitator. Nah untuk itu tuntutannya saya harus benar-benar melatih diri saya sendiri Bapak, saya harus selalu mengupdate ya pengetahuan saya, kemudian juga keterampilan saya di bidang IT-nya, kemudian juga sikap saya mungkin nanti dalam mendampingi atau memfasilitasi CGP itu. Kemudian saya berharap juga dengan saya menjadi fasilitator itu bisa mendampingi, bisa memfasilitasi, bisa memperlancar, bisa mempermudah sehingga CGP itu dapat aman, nyaman, tentram, dan bisa mencapai tujuannya yaitu lulus menjadi CGP. Itu yang pertama Bapak. Kemudian yang keduanya itu yang paling membekas. Kalau bagi saya yang paling membekas modul 1.1 Pak, karena sangat mendasar sekali Pak, sangat menyentuh Pak, tentang bagaimana seorang guru menerapkan kasih sayang dan menuntun itu Pak, yang kalau dilihat dari era sekarang itu sudah jauh Pak, sudah jauh. Karena kebanyakan kita tuh hanya master learning, hanya pembelajaran, mengabaikan kebutuhan anak dan kepentingan anak. Jadi modul 1.1 sangat membekas buat saya. Kemudian yang paling lama Pak, saya mempelajarinya modul 1.3 Pak. Luar biasa modul ini. Karena memang memerlukan analisis yang panjang. Bagaimana seseorang itu harus bisa merubah paradigma
dari paradigma dari defisiensi kepada aset, yaitu dari kekurangan menjadi kelebihan. Karena terkadang manusia itu sukanya melihat kekurangan orang lain, Pak. Nah, itu mungkin yang 1-3 ini, bagaimana kita menggali kekuatan atau melihat kelebihan orang. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Nah, dari kekuatan itu kita harus analisis, kita harus pertimbangkan berbagai ases, sehingga nantinya kita bentuk menjadi suatu visi. Jadi visi itu berubah, kalau dulu visi itu untuk mengobati yang kurang-kurang, tetapi di dalam pembelajaran ini sekarang visi itu justru bagaimana kita meningkatkan apa yang menjadi kekuatan kita, dan terkadang kita tidak nyadar kalau kita itu banyak kekuatannya selain kita mengeluh dari kekurangannya itu. Selain itu juga setelah kita mendapatkan visi yang bagus, Pak, kita juga harus melihat prioritas mana yang memang harus kita tingkatkan, karena semuanya pasti harus ditingkatkan, tapi kita harus jeli. Kita lihat ke rapot pendidikan, ya, mana yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan dari visi itu. Karena visi itu banyak dicapai dalam 4 tahun, mungkin tidak akan seperti makan cabai, begitu dijalankan akan berubah gitu, Pak. Jadi mungkin kita harus jeli melihat prioritas mana yang dari visi itu harus ditingkatkan lebih dahulu dan kita rumuskan menjadi prakarsa perubahan. Selain itu juga kita juga agak memang rumit, susah untuk merumuskan atau menjabarkannya menjadi dalam tahapan bagja itu dengan atap juga, Pak. Nah, di situ sangat-sangat sekali ketelitian, kemudian menerawang ke depan itu benar-benar kita harus menggambarkan anak-anak di masa depan itu seperti apa, dan kita harus mencapainya itu, meraihnya itu dengan step-step seperti apa. Kemudian kolaborasi yang dibangunnya dengan siapa, yang bisa membantu kita mewujudkan visi yang kita harapkan. Itu ya Bapak untuk modul pertanyaan 3-nya. Kemudian modul 4-nya yang ingin saya terapkan atau bagikan itu yang sangat menarik bagi saya itu modul 1-4, Pak. Kenapa di sini budaya positif? Saya kebanyakan di sekolah itu masih guru-guru muda ya, Bapak. Guru-guru muda itu masih gitu ya, generasinya kan kebanyakannya generasi sendiri gitu ya, terus asik dengan sendirinya, mementingkan kepentingan sendiri, kemudian tahap pedagogiknya juga masih kurang. Nah, di sini mungkin saya ingin membagikan itu bagaimana menjadikan guru itu sebagai sosok teladan, guru yang penuh kasih sayang, sehingga bisa menanamkan disiplin positif, mengenalkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak ya, kepada anak didik kita, dan kemudian juga bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusinya itu bagaimana, sehingga tidak ada anak yang dilukai, tetapi semua anak itu mempunyai kelebihan, dan itulah kelebihan yang kita lihat sebagai guru untuk bisa anak tidak ada yang tidak bisa mencapai tujuannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Mohon maaf saya menyampaikan. Terima kasih Bu Isti ya, sudah menyampaikan paparannya ya. Tentunya ada hal yang kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan pendapatnya, cuma nanti kita batasi waktu juga ya. Nanti 3 menit lah ya. Satu orang ya. Saya lanjutkan kembali Bu Sri Hernawati, silakan. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya jawab dari mulai pertanyaan 1 ya, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran baru. Saya merasa senang dan bangga ya Bapak, karena terus terang dengan dijadikannya
saya ditugaskan sebagai fasilitator dan juga ikut ikut program rekognisi. Jadi saya betul-betul mempelajari kandungan modul ini. Jadi sehingga saya mempunyai bekal bagi saya, bekal untuk memfasilitasi para CGP, dan juga mungkin ini adalah bekal bagi saya untuk diimplementasikan di sekolah saya sendiri gitu. Nah, jadi saya sangat betul-betul berterima kasih saya menjadi bagian ya di program PGP ini. Kemudian dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 materi mana yang paling membekas bagi Ibu dan Bapak? Nah, kalau ditanya paling membekas, kalau menurut saya ini semuanya juga membekas bagi saya ya, karena ini adalah suatu materi yang luar biasa, satu sama lain ini adalah saling keterkaitan ya itu. Jadi, tetapi kalau saya harus pilih, mungkin saya membekas bagi saya itu adalah 1.4. Walaupun ini belum difasilitasi, tetapi 2 malam ini saya mempelajari modul 1.4 ini terkait budaya positif. Karena memang ini adalah suatu materi terkait dengan pembentukan karakter bagi peserta didik terutama di sekolah kita. Nah, kemudian dalam modul materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami? Hampir sama ya Bapak Pak Haji. Jadi untuk memahami paling lama itu adalah di modul 1.3. Mungkin ini bagi saya ataupun juga bagi para CGP tentunya, jadi ternyata membutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi terkait dengan visi guru penggerak ini. Betul ya, mulai dari menganalisis dari mulai atap, kemudian membuat suatu visi, kemudian dituangkan ke prakarsa perubahan sampai ke bagian tahapan kepada bagiannya. Ternyata ini adalah membutuhkan waktu pemahaman yang lama untuk menuangkannya ya ke dalam kalimat-kalimat, terutama dalam kalimat-kalimat bagja itu. Nah itu. Mungkin ini bagi CGP terutama ya, ini adalah hal yang baru karena ini adalah suatu materi yang sudah ke manajerial ya gitu. Kemudian dalam modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4 mana materi yang paling ingin Bapak bagikan ke rekan-rekan? Nah, yang paling saya ingin bagikan ke rekan-rekan itu adalah modul 1.4 Pak Haji. Kenapa? Karena modul 1.4 ini di sekolah kami perlunya adanya suatu pelurusan gitu ya Pak ya, terkait dengan paradigma baru sekarang ini. Betul hampir sama ya, karena rekan-rekan mungkin dalam hal memberikan sanksi kepada anak masih menggunakan pola yang lama, kemudian masih juga sekolah memberikan hadiah ketika ketika mendapatkan anak-anak mendapatkan juara kelas atau apa. Nah, mungkin untuk modul 1.4 ini adalah suatu hal yang agak berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh sekolah ya itu. Jadi kan di sini diharapkan bahwa kita ini anak-anak kita ini melakukan disiplin berdasarkan dari dirinya sendiri. Jadi dari motivasi intrinsik. Sementara kan yang biasa kita lakukan itu adalah anak melakukan disiplin itu adalah karena motivasi ekstrinsiknya. Nah itu Bapak. Kemudian untuk nomor 5-nya dalam modul 1 materi mana yang sudah akan Ibu Bapak terapkan dalam waktu dekat, ceritakan rencana implementasinya secara singkat. Nah tadi sudah disinggung, saya akan insya Allah akan menyampaikan modul 1.4. Kemudian implementasinya diantaranya saya sudah membuat suatu keyakinan kelas, itu sudah dilaksanakan di kelas. Kemudian saya akan mencoba ketika anak ada yang mempunyai masalah, saya akan mencoba untuk melakukan pemecahan masalahnya dengan segitiga restitusi. Kemudian materi akan saya rangkum, materi budaya positif ini, dan akan saya sampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Mungkin itu Bapak review dari modul 1 ini. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih Bu Sri ya, kita timbang dulu ya.
Berikutnya Iya. Pak Iman Taufik. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana disematkan di link Padlet, yang pertama itu diantaranya bagaimana perasaan Bapak setelah belajar keempat modul. Ya intinya kalau secara keseluruhan alhamdulillah banyak hal, artinya banyak kemungkinan termasuk senang, termasuk suka ataupun hal-hal yang lainnya juga gitu kan. Termasuk di dalamnya termasuk pengetahuan dan ilmu baru juga dan peran baru dalam PGP ini. Yang mulanya saya menjadi PP misalkan hanya terpikir selintas bagaimana gitu kan dari modul 1.1 sampai 1.4 yang akan kita laksanakan hari ini itu mungkin di penajaman saya sebagai fasilitator itu luar biasa gitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua dalam hal modul 1.1 dan 1 sampai 1.4 materi yang paling membekas bagi saya adalah modul 1.3 yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Betul apa yang disampaikan oleh yang tadi juga gitu kan, bagaimana gitu kan visi guru penggerak itu perlu apa istilahnya perlu pemikiran yang luar biasa untuk diimplementasikan dalam jangka panjang, ada jangka waktu yang panjang juga. Kemudian juga yang ketiga dalam modul 1 sampai 1 yang membutuhkan waktu yang paling lama kalau saya menjawab di sini adalah modul 1.3 karena saya mengikuti alur CGP reguler saya gitu kan melihat ataupun mempelajarinya juga cukup lama gitu kan dan perlu pemikiran yang luar biasa ataupun yang matang gitu kan untuk modul 1.3. Kemudian yang ingin saya bagikan ke rekan sejawat diantaranya modul kalau saya berpendapat itu modul 1.2 dan 1.4 yang mana gitu kan 1.2 itu tentang apa istilahnya nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang 1.5 itu tentang budaya positif. Karena kan walau bagaimanapun yang paling ditajamkan diantaranya kalau menurut saya itu tetap diantaranya 1.4 karena semuanya dari 1.1 ataupun sampai 1.3 tatkala dilaksanakan itu akan menciptakan include-kan nantinya budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat diantaranya modul 1.4 tentang budaya positif, bagaimana implementasi ataupun pelaksanaan di lapangan terkait budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Bambang. Masih ditutup mic-nya Pak. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba mereview ya materi pembelajaran paket modul 1. Nah, di pertanyaan pertama, bagaimana perasaan setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran yang baru. Setelah mempelajari keempat modul di modul 1 itu memang sangat luar biasa ya Pak ya. Karena memang banyak hal yang bisa kita gali gitu kan ya. Kemudian banyak hal yang memang kita tidak tahu ternyata seperti ini gitu kan. Dan kita baru tahu begitu kan seperti itu. Jadi dengan belajar keempat modul tadi banyak hal yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita dapat sehingga bisa memperkaya apa yang kita peroleh. Ketika awal menjadi PP kita hanya meng-coach, tapi ketika kita menjadi fasil ternyata kita juga ikut belajar sehingga kita bisa tahu, bisa menggali apa sih yang didapat dari modul 1. Sehingga ya dengan mendapatkan kesempatan belajar banyak sekali hal-hal yang didapat oleh saya yang kemudian ini seperti ini. Jadi banyak sekali ilmu yang didapat setelah belajar dari keempat modul tadi. Nah, yang kedua,
dari modul 1.1 sampai 1.4, materi yang paling membekas adalah, kalau saya sih materi yang paling membekas adalah di modul 1.4 tentang budaya positif gitu ya. Karena memang budaya positif ini perlu sekali diterapkan di sekolah gitu ya. Perlu sekali dikenalkan di sekolah karena terkait dengan cara berpikir guru-guru yang ada di sekolah itu cara berpikir yang lama begitu kan ya. Dan ini memang perlu diperbaharui, perlu di-upgrade gitu ya. Ketika kita memperkenalkan atau ketika saya membaca tentang modul 1.4, ternyata banyak hal sekali yang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu ya. Nah, karena itu ketika saya belajar sangat membekas sekali karena ya tadi ketika kita belajar budaya positif, bagaimana kita memperlakukan siswa, bagaimana kita membuat aturan, bagaimana ketika kita melakukan hukuman seperti itu, kita belajar dari sana gitu kan. Yang ternyata itu berbeda sekali dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian dari modul 1.1 sampai 1.4, materi mana yang membutuhkan waktu yang paling lama? Nah, ya sama seperti rekan-rekan yang lain yang membutuhkan waktu yang paling lama dalam modul 1.3. Karena di situ ada perubahan paradigma. Karena kalau sudah orang merubah paradigma itu sulit gitu ya. Karena berkaitan dengan cara berpikir. Jadi kita dipaksa kita untuk merubah cara berpikir kita dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset gitu ya. Jadi kita itu dilatih untuk melihat potensi positif apa yang kita miliki, dan dari potensi positif itulah yang harus kita kembangkan. Itu sangat sulit sekali karena itu adalah harus merubah cara berpikir begitu. Gitu. Kemudian dalam modul 1.1 sampai dengan 1.4, materi yang ingin dibagikan di sekolah adalah modul 1.4 karena berkaitan dengan budaya positif. Dan budaya positif ini memang karena ya kaitannya dengan karakter ya di budaya positif itu, karakter yang sangat luar biasa begitu gitu. Sehingga kita bisa memperlakukan bagaimana siswa itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memperlakukan siswa itu seperti layaknya manusia begitu kan. Bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita ketika siswa melakukan kesalahan seperti apa penyelesaiannya. Nah, itu yang paling ingin saya sampaikan karena banyak seperti saya katakan tadi bahwa modul sangat bertolak belakang dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian dalam modul 1 materi mana yang sudah akan Bapak terapkan. Nah, materi yang akan saya terapkan dalam waktu dekat adalah modul 1.4 karena kaitannya tadi dengan budaya positif dan merubah juga paradigma cara berpikir guru yang ada di sekolah saya gitu kan. Ya, implementasinya akan saya sampaikan adalah pertama tadi ya kita sosialisasi dulu Pak, terkait dengan budaya positif. Kemudian mencoba untuk menerapkan seperti apa sih budaya positif itu bisa diterapkan di siswa, di guru, dan di sekolah begitu kan ya. Itu yang mungkin bisa saya lakukan untuk di modul 1 itu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang ya sudah memberikan refleksi melalui materi. Berikutnya Ibu Ai Indrayani. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan review yang pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan? Tentunya perasaan saya alhamdulillah sangat senang, kemudian sangat dan tentunya sangat antusias dengan peran saya sebagai fasilitator, di mana di sini saya bisa memfasilitasi Bapak Ibu CGP. Dengan memfasilitasi ini juga saya mendapatkan inspirasi lebih dari Bapak Ibu CGP tersebut. Kemudian yang kedua, materi mana yang paling membekas bagi Bapak Ibu. Nah, menurut saya materi yang memfasilitasi tentang visi guru penggerak. Kenapa ini sangat membekas? Karena visi tersebut
kemudian harapan dari Bapak Ibu CGP, dan tentunya ini juga menjadi imajinasi harapan saya sendiri. Jadi dengan inspirasi dari visi misi yang dipaparkan oleh Bapak Ibu CGP, tentunya ini menginspirasi saya juga diterapkan di sekolah. Lebih jelasnya lagi, mungkin lebih detailnya lagi, saya juga terbawa atau memiliki imajinasi. Dan selanjutnya materi mana yang membutuhkan paling lama untuk dipahami, yaitu tentang visi misi yang ditetapkan dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk yang materi yang ingin dibagikan ke rekan nilai dan peran guru penggerak. Nah, kenapa ini ingin diterapkan segera di sekolah? Karena saya ingin Bapak Ibu menjadi tergerak, kemudian bisa mengimplementasikan nilai dan peran guru tergerak. Kemudian selanjutnya, nah ini yang ingin dengan cepat atau dengan segera diimplementasikan, yaitu di modul 1.1 pembelajaran yang menuntun, di mana di sekolah itu ada beberapa guru mungkin yang belum memiliki pemikiran tentang bagaimana sih pembelajaran yang menuntun itu, bagaimana relevansinya di era pendidikan yang sekarang. Nah, ini yang ingin saya implementasikan di sekolah, di mana mungkin saya memberikan ide-ide di mana yang menuntun itu diantaranya bisa berkolaborasi. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan kolaborasi dan gotong royong di peserta didik. Kemudian di samping itu masih ada guru juga yang mengajarkan itu dengan penuh tekanan, kemudian ancaman-ancaman, kemudian hukuman-hukuman gitu ya, sehingga peserta didik itu lebih ke merasa takut, bukan nyaman ataupun pembelajaran yang menyenangkan. Jadi hal ini yang ingin saya segera bagikan atau implementasikan di sekolah. Mungkin itu Pak Haji review untuk materi pembelajaran pada praktek modul ini. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Indrani. Konfirmasi Bu Indrani, untuk yang mau diterapkan yang mana Bu tadi? Kalau yang ingin diterapkan itu yang pembelajaran yang menuntun Pak Haji. Ya, karena ini ya dari di latar belakangi ada salah satu guru PJOK di mana kalau mengajar itu masih dengan penuh hukuman, kemudian bicaranya kasar sampai kami kesulitan karena ada beberapa orang tua juga yang komplain ke sekolah. Nah itu Pak Haji. Terima kasih. Kalau dikaitkan dengan modul, dipertegas di modul berapa berarti? Di modul 1.1 Pak Haji. Filosofi pendidikan pelajar dewasa. Ya. Oke, terima kasih Bu Indrani. Bu Ririn. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan review materi berdasarkan refleksi yang tadi ditanyakan di link Padlet. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan saya mempelajari keempat modul di paket 1 ini? Tentunya saya merasa senang di sini karena ini adalah kesempatan untuk bisa mendalami materi dari modul 1.1 sampai 1.4 ini. Meskipun sebelumnya saya sudah pernah di pengajar praktik, sudah pernah membedah alur merdeka ini, tapi masih ada sepintas gitu. Tapi karena kalau sekarang ini sebagai fasilitator yang harus memfasilitasi orang lain, sehingga ini agak didalami kembali gitu, diberi kesempatan untuk banyak membaca lagi sebelum melakukan rukol dengan CGP. Belum lagi karena harus mengikuti alur merdeka yang dilakukan oleh CGP juga,
sehingga bisa berkesempatan mendalami materi, meskipun ya pembagian waktunya memang agak sulit dan agak keteteran juga dengan tugas-tugas yang lain. Tapi motivasi untuk mendalami itu sangat besar gitu, karena ya tadi harus menyampaikan dan memfasilitasi orang lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, materi mana yang paling membekas? Di sini saya merasa yang paling membekas adalah 1.4 karena menurut saya ini sulit dalam hal pengaplikasian, sehingga ini ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami. 1.4 ini terkait disiplin positif, menurut saya pengaplikasian di lapangan gitu, di sekolah sebagai guru ini agak sulit karena banyak hal yang harus diubah itu bukan hanya diri sendiri gitu, tapi ini harus dengan orang lain juga gitu untuk menerapkan disiplin positif secara kapah, sehingga saya merasa di sini sulitnya itu karena ketika saya bilang sekarang misalnya udah nggak relate lagi kalau mendisiplinkan siswa itu dengan hukuman, tapi meminta atau mengupayakan supaya siswa memiliki kesadaran sendiri terhadap tanggung jawabnya. Namun ketika ditanya caranya bagaimana gitu supaya itu, yang saya tahu itu masih sebatas teori, tapi untuk pengaplikasiannya sendiri saya pikir masih butuh banyak bimbingan gitu dari rekan-rekan, dari Bapak Fasil juga terkait penerapan ini untuk di lapangan gitu dalam kondisi nyata di sekolah, karena ini berhubungan juga dengan mengubah mindset teman-teman guru gitu semuanya, termasuk wakase kesiswaan dan lain-lain, sehingga pengaplikasian di lapangan ini sulit menurut saya untuk yang modul 1.4 terkait budaya positif ini. Kemudian terkait materi mana yang paling ingin dibagikan ke rekan sejawat di sekolah, ini tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dulu menurut saya yang paling ingin saya bagikan, karena ini yang merupakan awal untuk mengubah mindset saya sendiri dan juga rekan-rekan guru untuk bisa berubah ke hal-hal yang lain. Semua hal yang ada di materi guru penggerak ini tentu harus diubah mindset dalam cara memperlakukan siswa, karena ya selama ini bagaimana kita memperlakukan siswa itu masih belum seperti yang disampaikan oleh KHD dalam modul 1.1 itu. Saya pikir seperti itu, sehingga yang paling ingin itu ya untuk bisa mengubah semuanya, saya paling ingin menyampaikan dulu terkait filosofi pendidikan KHD, supaya ini bisa menjadi dasar untuk mempelajari materi-materi yang lain. Dan yang sudah saya terapkan atau yang akan saya terapkan dalam waktu dekat, sudah saya terapkan, insya Allah ini terkait beberapa nilai dan peran guru penggerak, ya, beberapa nilai yang mandiri, reflektif, ini insya Allah sudah saya terapkan, yang pasti akan terkait nilai inovatif. Adapun yang direncanakan diterapkan dalam waktu dekat ini terkait prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja ini, karena ingin sekali menciptakan perubahan-perubahan
yang bagus gitu di sekolah terkait program-program sekolah. Juga di kelas saya sendiri ingin sekali melakukan prakarsa perubahan untuk perbaikan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Begitu mungkin Bapak, terima kasih. Mohon maaf saya sedang batuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Ririn, batuk enggak apa-apa, mau tidak menular kok. Oke, Pak Iman Samsudin sabar dulu ya. Bu Aituti dulu, silakan. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Untuk review paket modul 1, bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mempelajari keempat modul ini? Alhamdulillah semangat sekali Bapak ketika peran saya kemarin sebagai PP hanya sekilas saja gitu mempelajari modul ini, tapi karena tugas saya sebagai fasilitator sekarang mau tidak mau gitu harus mempelajari sepenuhnya alur Merdeka karena berkaitan juga dengan tugas CGP saya juga gitu. Tidak mungkin kan saya tidak paham sementara saya harus menilai pekerjaan CGP. Seperti itu bersemangat sekali untuk terus belajar gitu. Dalam modul 1.1 sampai 1.4 materi semua membekas bagi saya. Mulai dari 1.1 pemikiran KHD, 1.2 nilai guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak sampai 1.4 budaya positif membekas bagi saya gitu Bapak. Nomor 3 dalam modul paket 1 ini yang membutuhkan waktu paling lama dipelajari modul 1.4 karena di 1.4 itu banyak sekali submodul yang harus dipelajari sampai 6 kan itu dari mulai disiplin positif sampai ke segitiga restitusi itu ada 6 submodul di 1.4 itu. 6 submateri gitu ya Bapak. Terus di nomor 4 yang paling ingin dibagikan ke rekan sejawat yaitu modul 1.4. Mengapa saya memilih 1.4 ingin dibagikan ke rekan sejawat di sekolah? Karena menurut saya di 1.4 itu yang paling mudah dipahami oleh rekan-rekan guru saya di sekolah gitu. Karena kalau 1.1 sampai 1.3 mau tidak mau mereka itu harus dari awal gitu, harus ikut ke program guru penggerak. Tapi kalau untuk 1.4 walaupun mereka tidak ikut di 1.1 sampai 1.3 hanya 1.4 pun mereka bisa paham gitu karena ini ranahnya di praktek di lapangan gitu bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kami dan itu pun memerlukan kolaborasi kerjasama kami sebagai rekan di sekolah gitu Bapak. Terus yang sudah diterapkan dalam waktu dekat yaitu keyakinan kelas sudah saya praktekkan di kelas saya sendiri alhamdulillah dan anak-anak antusias gitu dengan perubahan karena saya di SMP Islam Ma'arif itu tahun kemarin masih memakai kurikulum 2013. Nah, baru tahun inilah memakai kurikulum Merdeka, kan mau tidak mau karena sudah diterapkan. Nah, keyakinan kelas ini hal yang baru gitu di lingkungan sekolah saya. Itu mungkin Bapak, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aituti. Pak terakhir Pak Iman Samsudin. Ya, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Baik, saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1 ini? Alhamdulillah, perasaan saya ketika mempelajari modul ini sangat berkesan dikarenakan ketika saya waktu mengikuti pengajar praktik Angkatan 8 tidak sedetil apa yang dipelajari pada kegiatan memfasilitasi CGP ini. Banyak hal ilmu yang saya dapatkan dan pemahaman lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga dengan ilmu yang sudah saya peroleh di kegiatan modul 1 ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan mempraktekkan, terutama dalam diri saya sendiri di kelas dan juga untuk menjadi
sharing pengalaman dengan guru yang lain. Kemudian yang kedua, dalam modul 11 sampai 1 ini materi mana yang paling membekas? Menurut saya adalah sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hustiani, yaitu pada modul 1.1, yaitu pemikiran KHD, filosofis pemikiran KHD. Kenapa? Dikarenakan selama 13 tahun saya mengajar, ternyata banyak hal yang belum saya lakukan di kelas, dan hal tersebut akan mengurangi hak-hak peserta didik yang tadinya saya egosentris, istilahnya saya selaku pengajar, bahwa ada yang lebih baik, yaitu dengan menuntun kodrat zaman, kodrat alamnya dari peserta didik ini. Kemudian yang ketiga, dalam modul 1.1 sampai 1.4, materi mana yang membutuhkan waktu yang paling lama? Menurut saya adalah materi yang cukup menguras, yang harus kita lakukan adalah modul pada 1.2, di mana sebagai calon guru penggerak rekognisi, nilai dan guru penggerak harus tertanam. Tidak hanya tahu nilai dan guru penggerak, tetapi juga harus lebih memahami bagaimana mempraktekannya nanti ketika setelah selesai kegiatan memfasilitasi ini. Tentunya nilai dan peran guru harus lebih terasa di lingkungan sekolah yang saya jalani. Kemudian untuk yang keempat, dalam modul 11 sampai 1.4 ini, materi yang mana yang paling ingin Ibu Bapak bagikan adalah, menurut saya adalah mengenai modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Kenapa materinya ini yang saya bagikan? Karena dari visi inilah sebuah rencana guru untuk melakukan perubahan harus dimulai. Dari membuat visi, kemudian membuat prakarsa perubahan apa yang akan kita rubah, dan bagaimana merealisasikan dengan mengikuti tata cara tahapan bagja tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam modul 1 ini, materi mana yang akan Ibu Bapak terapkan dalam waktu dekat? Alhamdulillah, sekolah kami akan melaksanakan akreditasi sekolah, dan beberapa rekan guru juga meminta dari rekan-rekan guru penggerak yang sudah selesai melaksanakan kegiatan ini untuk membuat visi sekolah dengan cara pendekatan inquiry apresiatif, yaitu melalui lanjutannya dengan mengimplementasikan dari tahapan bagja ini. Itu saja Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, beri plus untuk kita semua ya. Bapak Ibu sudah menyampaikan refleksinya melalui Padlet ya. Mungkin saya akan menarik beberapa benang merah atau menggarisbawahi saja apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan perasaan Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh dari rekan-rekan jenengan semuanya yang pertama merasa senang ya, karena berkesempatan untuk menjadi fasilitator, yang mana ternyata di balik senangnya itu juga ada kewajiban ya tadi ya. Kita harus betul-betul lebih update lagi, lebih melihat lagi. Mungkin selama menjadi PP ya memang tugasnya beda ya antara PP dengan fasilitator, sementara PP kemarin pun juga punya kewajiban sendiri ya. Di situ juga ada modul-modul PP yang memang harus dibelajarkan kepada CGP-nya. Nah sekarang yang di fasilitator ini memang Bapak Ibu dalam rangka untuk membersamai CGP, memang betul-betul kita harus juga dalam tanda kutip konsep pemahaman materi terkait modul yang ada di paket 1, utamanya karena kita masih paket 1, kita harus menguasai, meskipun memang nanti yang tugas untuk membelajarkan, untuk mengajar itu ada tanggung jawab instruktur Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi fasilitator juga harus bisa juga semi-semi jadi instruktur kan ya. Juga harus paham konsep. Nah, makanya kenapa kemarin di salah satu tugas Bapak Ibu yang diupdate atau yang diupload itu pada waktu mengikuti elaborasi pemahaman, meskipun mohon maaf ya mungkin
sudah lewat ya. Kita belajar di awal, elaborasinya baru di terakhir ya. Memang ada pembelajaran yang terbalik, Pak. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi dengan Bapak Ibu membuat semacam kemarin refleksi pembelajaran maupun mungkin benang merah di masing-masing modul, ini paling tidak nanti bisa lebih memahamkan kita terkait dengan pemahaman modul ya, atau kata-kata kunci yang di modul itu masing-masing apa ya. Oke. Itu yang pertama ya, silakan atau terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti sambil berjalannya waktu Bapak Ibu juga sekali lagi dalam belajar kita tidak bisa sekali langsung menguasai, tidak ya. Kita perlu banyak eksplorasi, banyak kemudian mencoba memahami, membaca kembali sehingga ini tuh yang dimaksudkan ya. Oke. Terus yang kedua, yang terkait pertanyaan kedua yang paling membekas Bapak Ibu ya, di antara itu ini dari rekan-rekan yang bersepuluh tadi, ini yang 1.1 ada 4 orang, yang 1.4 itu ada 4 orang juga, yang 1.3 ada 2 orang. Jadi agak berimbang ya, andai kan pertandingan itu ya. Artinya bahwa memang yang paling membekas, sekali lagi ini tergantung pada kondisi kita ya, pada pemahaman kita. Tidak ada yang salah Bapak Ibu ya, tidak ada yang salah. Kalau ditanya yang paling membekas, yang membekas yang mana? Semuanya membekas. Tapi memang kita kan tadi diminta, dituntut, disuruh memilih ya, yang paling membekas. Dengan berbagai tentunya alasan yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi ya. Yang 1.1 memang ini sebenarnya adalah pondasi ya, pondasi di program guru penggerak ya, karena kita pada di modul 1.1 ini mindset kita dibongkar kembali, diingatkan kembali bagaimana seharusnya menjadi seorang guru ya. Seorang guru. Saya yakin di eksplorasi konsep ya, di beberapa yang sudah panjenengan lakukan juga dengan para CGP di ruang kolaborasi terkait dengan bagaimana modul 1.1 ini sudah banyak yang lakukan ya. Yang intinya bahwa murid dan murid ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kita ya. Oke. Tetapi jangan lupa disadari juga bahwa berpihak kepada murid berarti bukan selalu membenarkan setiap langkah yang dilakukan oleh murid ya. Tetap kita punya batasan-batasan ya. Berpihak pada murid bukan berarti sekali lagi apapun yang dilakukan oleh murid kita setuju ya. Malah itu yang malah tidak betul ya nanti ya. Jadi tetap kita punya rambu-rambu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Setia Nugraha ya, tadi sempat ada, mungkin kalau saya lihat sempat ada mungkin permasalahan kasus ya. Tidak menaikkan kelas dalam tanda kutip ya mungkin ya. Bapak Ibu, apakah kita boleh seperti itu? Nah, oke. Dalam konsep berpihak pada murid, sebetulnya dalam batas-batas tertentu kita boleh saja Bapak Ibu ya. Siapa tahu di balik itu kita malah bisa membelajarkan murid. Ya, jadi berpihak pada murid ini konsep yang kita bawa belajar nanti yang kita lakukan bisa membelajarkan murid, bisa menjadi pelajaran bagi murid. Tapi sekali lagi kita berharap tidak seperti itu ya. Kita tentunya kalau sampai ada kasus seperti itu ya kita mereview kembali apa-apa yang sudah kita lakukan terhadap murid tersebut ya. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Tetapi sekali lagi seandainya sesuatunya itu memang harus seperti itu, tentunya kita juga dalam rangka berbeda pada murid, dalam rangka membelajarkan murid ini sah-sah saja. Nanti Bapak Ibu akan banyak eksplor kasus-kasus di pengambilan keputusan ya. Mungkin di modul 3.1 nanti kan banyak bagaimana konsep berpihak pada muridnya. Sementara kita cukup sampai situ. Terus yang ketiga ya, konsep ketiga atau Padlet yang ketiga, pertanyaan ketiga yang paling lama ini dari 10 ini 70% 7 orang ini di modul 1.3 ya. Ya memang kalau kita belajar secara utuh, secara lengkap itu kayaknya berat ya, karena merumuskan visi misi, kemudian kita mencoba lihat sesuatunya yang positif, itu kalau mungkin selama ini kita masih selalu pendekatannya berbasis kekurangan atau saya tidak punya ini, tidak punya itu, akhirnya kan dengan ingin mengembalikan istilahnya ya, paradigma ya, itu perlu waktu yang lama ya. Bapak Ibu,
memang di modul 1.3 ya, saya yakin terkait dengan bagaimana visi, Pak Menteri sudah menggariskan bahwa yang dibidik adalah muridnya ya. Jadi sekali lagi visi itu nanti membawa murid, mau dibawa kemana murid itu. Kemudian kalau kita lihat turunannya visi, di situ ada prakasa perubahan ya. Sebetulnya Bapak Ibu juga sudah bukan sesuatu yang asing ya dengan prakasa perubahan ini. Mungkin kalau kita analogikan dengan yang sudah kita sering lakukan ya Ibu ya. Setelah visi itu ada apa Bapak Ibu biasanya? Kita membuat apa Bapak Ibu? Sebelum misi ya. Ya. Misi. Ada misi ya. Nah, sebetulnya misi itu sejajar dengan prakasa perubahan itu. Kan kegiatan atau upaya untuk mewujudkan visi kita. Kan begitu ya, kita breakdown. Nah, mungkin sekarang dipolakan, kita berbasisnya positive thinking, kemudian kita dibelajarkan, dikenalkan dengan ada alur bagaimana merumuskan, memang ini perlu pembelajaran kembali. Tapi sebetulnya Bapak Ibu ini sebetulnya semuanya sudah melakukan. Hanya sekarang itu yang kita lakukan itu kita ditata menjadi sebuah keilmuan bersama. Itu Bapak Ibu untuk yang paling lama. Yang 1.4 tadi juga ada 2 orang, yang 1-2 ada 1 orang. Oke. Terus yang mau segera dibagikan, ini tentunya nyambung nanti dengan tugas Bapak Ibu ya sebagai fasilitator kondisi. Memang nanti Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 yang utama itu ya. Tapi sekali lagi yang mana yang paling dibagikan, sekali lagi apa yang penjelasan sampaikan tidak ada yang salah ya. Bapak Ibu tergantung dari sudut pandangnya ya, kebutuhan di masing-masing lembaga ya. Kita tidak bisa menyamakan kondisi Bapak Ibu yang satu dengan yang lainnya, kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Tetapi sekali lagi nanti yang harusnya dibagikan dalam arti nanti terkait dengan tugas aksi nyata, Bapak Ibu nanti akan banyak membagikan implementasi di modul 1.4 ya, sekalian juga merangkum dari paket yang kelima ya, yang diterapkan nanti seperti itu. Yang kelima pun sama ya, yang terbanyak 1.4 ya, ada 6 orang ya. 1.2-nya 2 orang, 1.1 1 orang, 1.3 1 orang. Sekali lagi tidak ada masalah seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu untuk refleksi atau review pembelajaran. Mohon maaf agak molor sedikit ya. Oke. Jadi poin yang pertama itu, terus poin yang kedua, ini saya akan menyampaikan tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu. Secara umum kemarin sudah saya sampaikan, nanti mulai di modul akhir ya, di modul 1.4 berarti Bapak Ibu nanti mohon maaf harus bertindak sebagai CGP betulan ya. Jadi setiap alur merdeka ini harus diikuti ya. Artinya dimulai dari diri, kalau ada pertanyaan, ada halaman harus dieksplor lagi, kemudian nanti dieksplorasi konsep. Saya berharap Bapak Ibu bisa menorehkan. Kalau memang itu hanya sebatas mungkin bacaan atau materi, ya tuliskan saja saya sudah membaca, tetapi seandainya itu memang harus Bapak Ibu menjawab, berarti ya dijawab. Jadi mulai hari ini silakan diikuti jadwal 1.4-nya milik CGP yang itu Pak ya. Meskipun sekali lagi di tugas ini Bapak Ibu duditnya beda ya. Tapi saya berharap kalau kita bisa menyegerakan sesuai jadwal, langkah lebih enaknya sehingga nanti tidak punya tanggungan ya. Tidak apa-apa Ibu ya. Memang harus belajar, harus mengisi layaknya sebagai CGP di modul 1.4 ya. Oke. Terus untuk aksi nyatanya saya ingin berbagi lagi, menyampaikan aksi nyatanya Bapak Ibu. Oke. Ini sudah Bapak Ibu ya, tadi sudah. Nah ini Bapak Ibu, untuk penugasan ruang kolaborasi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu besok ya, Bapak Ibu silahkan berkegiatan di ruang kolaborasi. Dalam arti Bapak Ibu boleh menggunakan Meet, boleh menggunakan atau mungkin asinkron juga boleh ya. Yang jelas Bapak Ibu nanti melakukan kegiatan ruang kolaborasi, saya tidak ada di situ ya.
Jadi Bapak Ibu secara mandiri nanti berkegiatan sendiri, kemudian nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas ya, ada tugas yang harus panjenengan lakukan untuk ruang kolaborasi ini ya. Durasi pengerjaannya minimal 2 JP, sekali lagi ini menyesuaikan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu membentuk kelompok ya. Silakan nanti karena kita bersepuluh, kelompoknya 3-4 orang, berarti nanti ada 3 kelompok, saya tidak membagi, tapi Bapak Ibu nanti memilih sendiri ya. Tugasnya apa? Tugasnya Bapak Ibu nanti menganalisa kasus ya. Menganalisa kasus. Jadi ada 4 kasus Bapak Ibu ya, ada 4 kasus. Mana tadi? Menganalisa 4 kasus. Mudah-mudahan kasusnya sama dengan yang di LMS Bapak Ibu ya. Menganalisa 4 kasus. Tugasnya menganalisa 4 kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Kasusnya ini, saya membacakan salah satu contoh kasus. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi satu, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu nanti untuk kasus-kasus ini akan saya bagikan di grup. Ya. Di masing-masing kasus tentunya akan ada analisanya atau apa ya. Bapak Ibu nanti wajib menjawab dari beberapa pertanyaan di masing-masing kasus itu ya. Itu ya Ibu ya. Yang analisa kasus seperti itu. Kemudian karena banyak. Yang kedua nanti Bapak Ibu melakukan tugas aksi nyata ya. Aksi nyata di modul 1.4 ya. Penugasan aksi nyatanya saya berharap nanti Bapak Ibu membuat rancangan aksi nyata. Rancangannya nanti dikirim ke saya ya. Terus nanti setelah itu baru Bapak Ibu menjalankan aksi nyatanya. Aksi nyatanya yang pertama Bapak Ibu nanti menerapkan konsep inti dari modul budaya positif. Nah, kalau Bapak Ibu nanti yang bertugas sebagai guru, tentunya nanti untuk pasangan atau mungkin implementasi aksi nyatanya adalah kepada siswa ya. Tetapi Bapak Ibu yang bertugas sebagai kepala sekolah, berarti nanti aksi nyatanya adalah kepada gurunya. Ya. Silahkan nanti menerapkan konsep budaya positif. Kalau di Bapak Ibu guru mungkin ada restitusi dengan siswa, mungkin ada keyakinan kelas, itu adalah salah satu konsep penerapannya. Nama itu. Kalau di kepala sekolah ya bisa juga restitusi dengan Bapak Ibu guru. Ya. Termasuk juga nanti membuat, kalau di kepala sekolah ya karena objeknya sekolah berarti bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah mungkin ya, tentunya bersama Bapak Ibu guru. Setelah itu mendokumentasikan kegiatannya ya, mendokumentasikan kegiatan dalam arti nanti saat misalkan membuat keyakinan kelas, restitusi itu Bapak Ibu perlu untuk ya mendokumentasi. Dokumentasi yang sekarang yang paling enak yang nanti bisa digunakan untuk berbagi ke rekan sejawat di sekolah adalah dengan menggunakan video Bapak ya biasanya ya. Foto juga boleh, video juga boleh sebetulnya ya. Terus yang C, Bapak Ibu nanti melakukan sesi berbagi kepada rekan sejawat. Ya. Saya yakin dengan sudah sangat paham ya, karena sudah menjadi PP, pernah mendampingi CGP saat berbagi. Berarti kalau berbagi, Bapak Ibu nanti ya berbagi terkait konsep yang sudah dipahami di budaya positif. Berikut juga berbagi pengalaman saat Bapak Ibu melakukan penerapan budaya positif, ya, menerapkan keyakinan kelas atau sekolah, restitusi dengan siswa ataupun dengan Bapak Ibu guru. Ya. Terus yang terakhir nanti juga Bapak Ibu menuliskan refleksi ya, refleksi saat setelah berbagi pengalaman. Oke. Itu untuk mal tugasnya. Kemudian ini untuk rancangannya Bapak Ibu ya, nanti silakan dibuat sederhana saja. Latar belakangnya apa, tujuan kegiatan itu apa, tolak ukur berhasilnya apa, lini masa, kemudian dukungan yang dibutuhkannya. Baru nanti baru menjalankannya.
Oke, ini untuk ini masa kegiatan Bapak Ibu hari ini sudah ruang kolaborasi dengan fasil pemandu, kemudian Bapak Ibu besok silahkan secara mandiri berkolaborasi dengan kelompok. Elaborasi pemahaman 1.4 itu ada di 12 sampai 13 Agustus Bapak Ibu ya. Kemudian untuk aksi nyatanya ini batasnya sampai tanggal 14 Agustus Bapak Ibu. Terus penilaiannya Bapak Ibu juga bisa melihat di LMS ya. Artinya untuk skor yang bagus seperti ini, pemahaman konsepnya, pengalaman penerapannya, implementasi. Kemudian ini Bapak Ibu, mudah-mudahan penyampaiannya juga bisa kalau ingin nilainya maksimal waktunya 60 sampai 120 menit jadi nanti video yang digunakan seperti itu. Oke. Interaksi dengan peserta ini tentunya saat berkegiatan, nanti jangan lupa Bapak Ibu ya, ada juga rekaman untuk refleksi ya, merefleksikan setelah kegiatan aksi nyata itu. Kelompoknya silahkan dibagi sendiri nanti. Untuk informasi penugasan seperti itu, saya agak ringkas saja, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Isi. Terima kasih Pak Haji untuk pertanyaan saya. Ini masih agak bingung ya. Berarti kalau di sini mulainya kita dari menerapkan dulu ya Pak Haji. Menerapkan budaya positif dulu kita terapkan, kemudian baru hasil penerapan itu kita bagikan ke teman-teman gitu. Atau misalnya begini, saya mengadakan webinar, menerapkan dulu konsep-konsep intinya, kemudian nanti mempraktekannya gitu Pak Haji. Itu yang mana yang masih saya bingung. Kemudian dalam pelaporannya, apakah itu disatukan satu sesi, misalnya yang pertama penerapan mengkomunikasikan dulu pemahaman ya tentang konsep-konsep inti budaya positif. Nah kemudian nanti ada rekaman lain tentang penerapannya gitu Pak Haji. Mohon gambarannya. Terima kasih Bu Isi. Saya jawab dulu ya. Oke. Nanti kan di sesi berbagi ada 2 poin Bu ya. Yang satu berbagi konsep, yang kedua berbagi penerapan. Berarti kalau kita lihat timeline-nya berarti kita harus punya modal dulu, pernah menerapkan dulu. Menerapkan, kita dokumentasikan, kita video boleh, kita foto boleh, baru nanti di saat kita sesi sesi berbagi itu, nah nanti itu kita tampilkan. Dan itu untuk timeline kegiatan. Tetapi saat menerapkan atau saat berbagi itu Bapak Ibu tentunya menerapkan membagikan konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu ada, baru nanti ini penerapannya sudah salah. Dijadikan satu paket video boleh Bu. Sehingga nanti dengan adanya penerapan itu dari sesi berbagi konsep tadi itu bisa paling enggak kalau ingin bagus 60 menit ya. Enggak apa-apa ya. Ini sedikit berbagi juga Bapak Ibu ya. Istri saya juga sama Bapak Ibu ya, angkatan 10 fasil ini juga melakukan kemarin seperti itu. Jadi saya juga paham betul tugas-tugasnya ya. Saat modul 1.4 itu juga full. Di lembaga juga full seperti itu. Malah buat banner juga, harus buat banner. Ya betul-betul memang diterapkan di lembaga. Seperti itu ya. Saya paham Bapak Ibu juga sangat sibuk, tapi ya enggak apa-apa ya, demi ya. Demi kita semuanya. Itu Bu Istri mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang ya Pak Haji sebentar memperjelas lagi, berarti saya nanti mempraktekannya ke guru-guru ya Pak Haji ya? Ya, oke. Kalau untuk kepala sekolah berarti nanti ya. Ke guru. Kan juga bisa Bu ya, restitusi ke guru ya? Ya, bisa Pak, semacam coaching kayak gitu ya Pak? Memang nanti dikaitkan dengan coaching. Dikaitkan dengan itu percakapannya nanti berbasis coaching. Dan memang beda ya antara restitusi dengan coaching ya. Mungkin saya singgung sedikit. Kalau coaching itu anggaplah seolah-olah posisi yang di coachingnya itu netral kan. Dari netral di bawah level naik. Tetapi kalau restitusi kan dari posisi negatif ya katakanlah ya. Iya, betul.
Tapi sekali lagi silahkan nanti tentunya penjenengan sudah punya keterampilan coaching, itu yang diterapkan baik kepada gurunya maupun kepada murid ya. Pada murid pun kita nanti seperti itu. Terima kasih. Bu. Terima kasih Pak Haji. Ya, Bu Aituti. Ya, terima kasih Pak Haji. Yang ingin saya tanyakan terkait tugas untuk prukol sesi 2, apa perlu direkam, terus nanti bukti rekamannya apa perlu disetor apa tidak gitu. Kalau memang harus disetor kemana, harus diunduh. Terus di bawah juga kan itu ada unggah hasil ruang kolaborasi. Nah, bukti unggahannya itu apa berupa PPT hasil kita besok diskusi dengan di kelompok kecil yang seperti CGP kemarin kami bina gitu, atau seperti apa? Mohon arahannya Pak. Oke, terima kasih Bu Ai. Oke. Untuk jenengan seandainya mau mengadakan rukolnya tidak perlu diunggah, tidak perlu direkam. Yang diunggah ditugasi nanti hasil akhir dari jawaban dari 4 kasus ya. Jadi satu kelompok nanti utuh 4 kasusnya itu tampil semuanya ya, versi kelompok itu. Seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sementara cukup? Ya. Oke, jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu harus berkegiatan utuh layaknya CGP di modul 1.4 ya, alur merdekanya diikuti. Untuk unggah tugas rukolnya kegiatan analisa studi kasus tadi. Ya. Kemudian untuk yang lainnya silakan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya, ada tugas DK, ada kegiatan koneksi. Dan poin terakhir nanti sekali lagi yang ada penilaian di CGP ini adalah di aksi nyata. Memang untuk DK, untuk rukol itu kan kemarin sudah saya sampaikan ya, tidak ada poin penilaian tetapi wajib dijalani ya. Tapi nanti penilaiannya ada di aksi nyata di 1.4. Ya Pak Iman Samsudin tadi angkat tangan. Jadi ya. Terima kasih Pak Haji atas kesempatan waktunya. Ini Pak Haji terkait aksi nyata ya Pak Haji. Tadi Pak Haji mengatakan untuk tanggal 31 Juli untuk besok itu bisa dilakukan dengan rukol, dengan rekan kelompok ini atau dengan menggunakan asinkron. Yang saya tanyakan itu dengan metode asinkron itu bagaimana Pak Haji? Kita mengerjakan sendiri atau seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Pak Iman Samsudin yang besok bukan aksi nyata ya, tapi tugas rukol ya. Oh iya, maksudnya tugas rukol Pak Haji. Iya, tugas rukol ya. Oke. Ada kebebasan ya Ibu. Jenengan kalau ingin menggunakan Meet boleh, asinkron itu ya mungkin WA-WA juga bisa komunikasi. Karena kalau WA itu kadang-kadang segera dibaca tidak ya. Jadi fleksibel saja. Yang penting pokoknya tugasnya yang itu ada jawabannya. Oh iya. Iya. Terima kasih. Memberatkan dengan silakan nanti tekniknya lah diatur sendirilah. Boleh pakai Meet seperti ini, boleh jenengan WA-WA, oh gimana ini seperti itu. Boleh, silakan. Yang penting hasil nyata ya. Karena itu nanti juga diunggah di PMM Bapak Ibu ya. Kalau jenengan dia di LMS-nya, kegiatan itu juga di PMM juga ada bukti screenshot bahwa kegiatan itu juga di PMM. Oke, silakan Pak Iman Taufik. Terima kasih Pak Haji. Untuk terkait dengan diskusi tersebut, untuk supaya memperlancar kita untuk kelompok kayaknya nih harus apakah memang ditentukan oleh Pak Haji atau gimana nih? Tadi kan disampaikan bebas gitu kan, tapi kan supaya satu visi semuanya gitu kan, itu mungkin. Terima kasih Pak Haji. Atau sekarang jenengan menentukan sendiri, milih sendiri ya, sekarang Ibu. saja Pak. Kenapa? Lebih baik sekarang saja. Oh, lebih sekarang. Ya. Yang daftar kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 4 orang. Ya siapa? Pilih yang sendiri. Kota Bandung 4 orang Pak. Kelompok 4 aja. 4 aja Pak. Atas nama Bu Ai. Nah, sebutkan nama.
Ririn dan Ain Rayani. Ririn dan Ain Rayani, Pak Haji. Bentar. Yang Bandung. Bandung. Pak Dede Suryana, Pak Setia, Agustiani. Pak Bambang, sama Bu Agustiani. Ya, Bu Isti terus. Pak Dede, Pak. Pak Dede ya. Pak Dede, Pak Setia, Ya. Bambang. Setia, Bambang, Bu Agustiani. Pak Bambang. Ya, Bu Agustiani, Pak Dede, Pak Setia, Pak Bambang. ya. Itu. Ya, Pak. Yang kelompok 1. Bu Ai Indrayani ya. Bu Ai. Terus Ririn. Bu Ririn. Satunya lagi Pak Iman Taufik. Pak Iman Taufik ya. Oke. Kelompok 2-nya berarti Ada dua. Sisanya Pak Haji. Sisanya berarti Pak Haji. disebutkan nama, kalau sisa nggak Ini enak. mah adil ya. Adil Tasikman dua perempuan, 1 laki gitu kan. Iya. Ya, Ini Bandung nggak adil. anu ya, Pak Iman Samsudin ya. Gak apa-apa, Abah. Pak Iman Samsudin, Iya, nggak apa-apa. Bu Aituti, Saya Sri Hernawati. Bu Sri. Nah, Ya. yang kedua. Oke, itu ya Bu ya. Gampang tugasnya. 4 orang satu-satu bagi 1 asus 1 orang yang selesai. Ini gampang. Kan kita udah semua. Oke. Ya mungkin yang agak perlu kita perlu persiapan koordinasi dengan rekan sejawat di sekolah ya ini yang nyata ya, yang berbagi baik konsep maupun berbagi penerapan itu butuh waktu lah. Tapi saya berharap Bapak Ibu kalau bisa kecepatan itu aja diselesaikan biar enggak numpuk-numpuk nanti ya. Ya, terima kasih. Bu Ai angkat tangan. Siap Pak Haji. Angkat tangan. Bu Indrayani. Oh sudah. Maaf, tadi sudah Pak Haji. Oh Maaf. sudah. Pak Iman Samsudin. Senang pencet-pencet Wah. Masih angkat tangan. Oh ya sudah. Oh sudah. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kayaknya cukup Pak Haji ya. Cukup ya? Ya sudah. Kita masa sudah mau adzan ini. Ini sudah lewat ini. Ya. Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Kegiatan sore ini alhamdulillah berjalan lancar. Saya berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan. Oh, Pak Iman Taufik, sebentar. Mana, Pak? Mohon maaf Pak Haji, kalau berkenan barangkali bisa di-share-kan itu PPT-nya Pak Haji untuk gambaran. Di grup nanti saya kirim ya. Ya, siap. Sebentar lagi. Terima kasih Pak Haji. Ini tutup grup langsung ada nanti. Oke. PPT yang untuk tugas Pak ya. Kasusnya ya. Iya, iya Pak. Haji nggak dipoto dulu Pak Haji. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sore ini kegiatan sudah kita lalui, sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Yang membuka harus menutup dengan doa juga ini. Silakan Pak Dede. Abah Dede. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bukan saja tataran pengetahuan, akan tetapi menjadi tataran ilmu yang mendatangkan kemanfaatan baik diri ataupun orang lain. Baik Pak Haji dan teman-teman semuanya, kita tutup saja dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Panjenengan bisa live. Dari saya kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji.